Oke, mari bayangkan kalau hari ini Indonesia bukan cuma pasar mobil listrik, tapi kita sudah jadi salah satu produsen mobil listrik terbesar di Asia. Bukan impor dari Cina, bukan sekedar rakit, tapi benar-benar produksi massal dari baterai sampai mobilnya. Pertanyaannya sederhana, tapi menyakitkan. Kenapa itu belum terjadi? Padahal kita punya orang pinter, punya sumber daya, punya peluang besar. Tapi kenapa kita tertinggal? Jadi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya Indonesia pernah punya momentum besar nih. Salah satunya itu yang paling sering dibicarakan adalah proyek mobil listrik yang digagas oleh Dahlan Iskan bersama Pak Ricky Elson. Waktu itu banyak yang optimis. Indonesia mulai menunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa jadi konsumen teknologi, tapi juga bisa jadi pembuat. Bahkan sampai ada prototipe mobil listrik nasional yang diperkenalkan ke publik. Ya namanya Selo. Ini buatan Bang Ricky Elson dengan garasi kupu-kupu malam, tempat modifikasi mobil asal Yogyakarta. Proyek besar seperti ini seringkali berhenti di tengah jalan ya kan. Bukan karena tidak ada orang pinternya, bukan karena nggak ada ide, tapi karena salah satu hal yang sering terjadi dan masalah klasik di Indonesia, yaitu keberlanjutan dan dukungan ekosistem dari pemerintah. Jadi ketika pemimpin atau penggagasnya berganti, arah proyek juga sering ikut berubah ya kan. Risetnya nggak berjalan konsisten, industri juga nggak berhubungan dengan kampus, yang akhirnya banyak inovasi berhenti. Jadi sebenarnya Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar. Kita bisa lihatlah dari berbagai kompetisi, ya kan? Bahkan nggak jarang nama mahasiswa Indonesia itu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Ya, lomba internasional pun banyak. Ada lomba robotik, lomba Sherlock Marathon, dan lain sebagainya. Banyak kalau kita cari lebih jauh lagi ya kan. Tapi masalahnya adalah tidak masuk ke industri besar dan nggak masuk ke ekosistem produksi nasional. Jadi yang terjadi adalah inovasi hanya hidup di lomba dan mereka berjalan sendiri-sendiri. Kalau kita bicara mobil listrik, yang paling penting bukan cuma desain mobil, tapi ada baterai, sistem kontrol, material body, supply chain dari industri yang besar. Dan dari sinilah masalah besar Indonesia terlihat. Dan di ITB menggelar FGD atau Focus Group Discussion bertema peran ITB dalam industri baterai untuk kendaraan mobil listrik. Di sini dibilang pada tahun 2035 nanti permintaan baterai dunia diproyeksikan mencapai 5.300 gigawatt hour. Selain itu ITB juga tengah melakukan riset terhadap baterai masa depan, khususnya solid state battery atau SSB yang dikenal lebih aman dan memiliki efisiensi energi yang jauh lebih tinggi. Dalam penelitian ini, ITB mengeksplorasi teknologi Functional Gradient Materials atau FGM untuk meningkatkan ketahanan mekanis SSB tadi. Dan di sini kita bisa melihat kan, ini gimana mahasiswa kita atau SDM kita nggak pernah ketinggalan. Ironisnya, kita ini masih meraba-raba membangun industri sendiri. Justru kita malah kebanjiran mobil listrik impor dari Cina. Mobil listrik masuk dengan cepat, harga semakin kompetitif, pasar Indonesia sangat terbuka. Jadi ya, perkembangan kita terkesan lambat kan. Indonesia mengambil keputusan beralih ke mobil listrik. Di satu sisi ini bagus untuk transisi energi, tapi di sisi lain, ini bisa membuat kita semakin jauh dari kemandirian industri. Ya, kalau nggak hati-hati, kita hanya akan jadi pasar besar, bukan pemain utama untuk mobil listrik. Jika kita ketertinggalan pada industri mobil listrik, di sisi lain Indonesia masih memiliki potensi nikel yang sangat masif, menjadikan sebagai pemegang cadangan nikel terbesar di dunia nih. Indonesia itu rajanya nikel dunia ya, dengan produksi mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2024, yang menyumbang lebih dari 50%, bahkan estimasi mencapai 59% dari total produksi global. Jadi gimana? Gila kan? Setengah produksi global atau dunia itu kita yang produksi dari Indonesia. Tapi sekarang realitanya kita sudah di titik ini, di mana kita nggak bisa memproduksi mobil listrik sendiri dan juga baterai sendiri. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa kita tertinggal, tapi apa yang bisa kita lakukan dan mulai dari sekarang. Program pemerintah soal hilirisasi dan kendaraan listrik adalah langkah awal. Tugas kita sekarang adalah memastikan ini nggak berhenti di tengah jalan lagi. Kalau kita sering bicara hilirisasi, itu penting, ya memang sangat penting. Kita mampu dari SDM, teknologi, uang, kita mampu semua. Kita punya semua. Bagaimana itu bisa kita kelola dengan baik. Karena kalau enggak,
kita terus jadi penonton di negeri sendiri gitu. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka video ini, like dan share video ini.